Jakarta, bertemu lagi di podcast yang selalu membahas isu-isu tentang aset, legalitas, dan keuangan keluarga. Di sini bersama saya yaitu Vanessa. Hari ini kita akan membahas topik yang sedikit sensitif di kalangan masyarakat Indonesia yaitu hukum harus. Dan di sini saya bersama tiga narasumber terpercaya yaitu ada Ibu Flora, ada Kakak Nova, dan Kakak Vera. Baik, di sini Ibu Flora adalah selaku dosen hukum, Kakak Nova dan Kak Vera selaku mahasiswa hukum. Baik, tanpa membuang-buang waktu lebih lama lagi, saya akan bertanya lebih dulu kepada Kakak Flora. Nah, saya punya pertanyaan yang klasik tapi krusial. Apa sebenarnya definisi hukum waris dan mengapa di Indonesia sengketa waris begitu sensitif tadi? Terima kasih Kakak Vanessa, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Nah, hukum waris itu adalah aturan yang mengatur perpindahan harta dari pewaris yang sudah meninggal kepada ahli waris yang berhak menurut ketentuan hukum. Nah, di Indonesia sebenarnya ini kita memiliki 3 sistem hukum, yaitu hukum perdata atau BW, hukum Islam, dan hukum adat. Nah, kenapa sengketa sering terjadi? Karena kurangnya perencanaan, perbedaan pemahaman antara ahli waris tentang sistem mana yang dipakai. Nah, tentunya saja juga ada faktor emosional yang melekat pada harta keluarga tersebut. Wah, ternyata bagian hukum waris ini itu sangat kompleks ya, dan melibatkan hal-hal yang memang sudah di luar negeri lagi. Dan itu ternyata pembagian hukum waris itu ternyata ada 3, yaitu hukum waris perdata, hukum waris Islam, dan hukum waris adat. Itu saya baru tahu. Baik, selanjutnya saya akan bertanya kepada Flora. Bagaimana caranya kalau saya tidak mengembangkan usia, apakah otomatis pembagian harta itu dilakukan sama rata? Oke, terima kasih. Pertanyaan sangat bagus sekali Kakak Vera ya. Nah, tergantung sistem mana yang digunakan. Dalam hukum perdata pembagian warisan biasanya sama besar antara laki dan perempuan. Nah, sementara dalam hukum Islam ada ketentuan ini namanya faraid, di mana anak laki mendapatkan 2 bagian, sedangkan anak perempuan mendapatkan 1 bagian. Nah, kalau dalam sistem adat berbeda, karena tergantung daerah setempat, begitu. Pembagiannya itu sesuai kayak kalian mau memakai hukum mana? Iya, betul. Ternyata Mana yang dipakai? Islam atau hukum adat? Baik Ibu Flora, jadi yang ingin saya tanyakan di sini, kalau dalam keluarga ada perbedaan pendapat, jadi ada yang mau ikut yang mau pakai hukum Islam dan juga ada yang pakai dalam pendapat. Apakah pembagian ini boleh dicampur? Misalnya kalau Pak itu pakai sistem A dan juga teman-teman lain itu pakai sistem B. Apakah boleh bisa dicampur pembagiannya? Terima kasih, pertanyaan sangat bagus dari Kak Nova. Idealnya tidak. Ketika keluarga menentukan sistem waris, seluruh harta tunduk pada sistem waris tersebut, agar tidak menimbulkan konflik. Jika tidak ada kesepakatan, penyelesaian terbaik adalah musyawarah keluarga. Kalau tetap tidak diselesaikan melalui musyawarah, nah sengketa harus dibawa ke pengadilan agar penyelesaiannya bisa dilakukan di pengadilan. Baik, ternyata pembagian harta itu maksudnya ini tidak harus selalu dibawa ke pengadilan, tapi bisa ini dicari yang musyawarahkan, asalkan intinya itu adalah komunikasi dan kesepakatan yang betul Pak Fanis. Baik Ibu Flora, saya punya pertanyaan. Boleh? Jadi banyak orang bingung soal siapa sebenarnya yang berhak menjadi ahli waris. Apakah saudara kandung, sepupu, atau bahkan orang tua waris yang tetap mempunyai hak? Terima kasih Kak Vanessa, pertanyaan yang sangat penting sekali. Dalam hukum waris, sangat penting memahami siapa saja yang berhak menjadi ahli waris. Dalam hukum perdata, ahli waris dibagi ke dalam 4 golongan utama yang menentukan urutan hak pewarisan. Nah, golongan pertama itu terdiri atas anak-anak dan pasangan suami istri. Nah, mereka merupakan ahli waris utama yang selalu diutamakan. Selama golongan ini masih ada, golongan lain tidak memperoleh bagian.
Jika pewaris tidak memiliki keturunan maupun pasangan, maka barulah golongan kedua masuk, yaitu orang tua dan saudara kandung yang berhak mewarisi. Apabila golongan ini pun tidak ada, hak waris beralih kepada golongan ketiga, yaitu kerabat garis lurus ke atas seperti kakek nenek dan serta kerabat menyamping yang lebih jauh. Nah, jika semua golongan tersebut tidak ada, warisan akan jatuh kepada golongan keempat, yaitu keluarga saudara dalam garis menyamping yang lebih jauh seperti paman, bibi, sepupu. Meskipun pada dasarnya sepupu bukan ahli waris utama dan hanya memperoleh hak dalam keadaan tertentu atau melalui penunjukan khusus dari si pewaris tadi. Nah, berbeda dengan sistem tersebut, dalam hukum Islam atau faraid, daftar ahli waris telah ditentukan secara jelas dalam Al-Quran. Mencakup anak, suami, atau istri, orang tua, saudara kandung, kakek nenek, dan beberapa kerabat lainnya, dengan bagiannya masing-masing yang telah ditetapkan secara terinci. Perbedaan struktur ahli waris ini antara hukum perdata dan hukum Islam inilah yang sering menimbulkan kebingungan serta sengketa yang terjadi di masyarakat. Nah, banyak persoalan muncul karena kurangnya pemahaman tentang siapa yang berhak mewarisi dan bagaimana pembagian warisan yang seharusnya dilakukan berdasarkan sistem hukum yang berlaku. Nah, oleh karena itu, pentingnya bagi masyarakat untuk memahami ketentuan-ketentuan waris agar pembagiannya dapat berjalan adil, tertib, dan sesuai aturan. Begitu Kak Fanyes. Wah, jadi ternyata pembagian hukum waris itu sangat kompleks dan ternyata ada golongan-golongannya. Ya. Artinya berarti ini harus mendahulukan golongan pertama, Ya, baru bisa golongan kedua mendapatkannya, golongan ketiga, dan terakhir adalah golongan keempat. keempat. Baik, hal-hal seperti hukum waris ini sering menimbulkan masalah di Indonesia karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hal-hal hukum yang terkait dengan hukum waris. Kadang-kadang bahkan saudara jauh pun kadang tiba-tiba muncul saat pembagian harta. Ya, betul. Nah, betul. Karena itu sering muncul karena kurangnya pemahaman dasar hukum tentang waris. Jadi saya sampai berlaku hibah dan wasiat. Apa bedanya dan mana yang aman untuk mencegah aksi? Terima kasih pertanyaannya Kak Nova. Nah, wasiat itu berlaku setelah pewaris ini meninggal dan nilainya itu tidak boleh lebih dari sepertiga jika masih ada ahli warisan. Nah, hibah itu adalah pemberian harta ketika pewarisnya masih hidup. Nah, hibah ini dibuat di hadapan notaris lebih kuat secara hukum karena perpindahan hak terjadi saat pewarisnya ini masih hidup. Harta itu tidak lagi menjadi objek waris sehingga mengurangi potensi sengketa. Ya, baik Ibu. Di sini saya akan bertanya lagi sebenarnya ini, kalau pewaris punya hutang, Ya. apakah ahli waris wajib memiliki? Terima kasih Kakak Vera pertanyaannya. Nah, harta warisannya itu bersifatnya net. Artinya, hutang pewaris harus dilunasi terlebih dahulu menggunakan harta peninggalan. Ahli waris tidak perlu menggunakan harta pribadinya, ingat, hartanya sendiri. Mereka hanya bertanggung jawab sebesar nilai harta yang diterima dari pewaris tadi, gitu. Wah, jadi memang penting sekali agar kita mencatat hutang dengan baik ya, agar tidak mengagalkan hal-hal itu. Sengketa. Anak-anak kita nanti yang tidak. Oke, baik. Saya ingin menambahkan satu hal yang ingin ditanyakan pendengar setiap podcast kita tentu saja. Baik, bagaimana jika salah satu ahli waris menolak tanda tangan saat proses administrasi di notaris atau bank? Apakah semua proses otomatis terhenti? Terima kasih pertanyaannya Kalau Hanes. Nah, secara praktiknya iya, banyak proses administrasi memerlukan tanda tangan dari seluruh ahli waris. Nah, jika ada satu yang menolak,
penyelesaian hanya dua tadi, yaitu musyawarah atau menggugatnya ke pengadilan untuk penetapan ahli waris atau pembagian warisan. Ini salah satu pemicu perkara waris yang berlarut-larut. Baik, Flora. Jadi bagaimana soal harta bersama suami istri? Apakah semuanya itu otomatis dari warisan? Terima kasih pertanyaannya. Ya, itu. Tidak, dalam hukum perkawinan banyak harta adalah harta bersama, kecuali harta bawahannya masing-masing. Ketika salah satu pasangannya meninggal, setengah dari harta bersama kembali menjadi hak pasangan yang masih hidup. Hanya setengah sisanya itu menjadi harta warisan. Banyak sekali keluarga tidak memahami ini sehingga menyebabkan konflik. Kalau ini saya akan bertanya lagi kepada Bu Flora. Pertanyaannya begini, kalau harta masih sengketa, misalnya sertifikat masih masalah, apakah tetap bisa diwariskan? Terima kasih pertanyaan Kak Vera. Nah, secara prinsip bisa, tetapi tidak dapat dibagi secara administrasi. Sampai sengketa itu diselesaikan dulu. Jadi, ahli waris mewarisi status hukumnya, bukan harta dalam bentuk final. Wah, ternyata topik tentang hukum waris itu sangat berat ya. Maksudnya kayak sangat kompleks. Apalagi ini kan kita hidup di Indonesia yang memang punya keberagaman ya. Seperti kita baru tahu bahwa ternyata pembagian hukum waris di Indonesia itu ada 3. Satu itu ada hukum waris perdata, hukum waris Islam, dan adat. Dan kadang-kadang hukum tiga-tiganya ini sering berkonflik atau bertolak belakang. Jadi kayak seperti contohnya kayak di daerah tertentu, mereka ingin pembagian harta secara sama rata atau menggunakan golongan. Tapi kita tahu bahwa mungkin di daerah tersebut sangat kental dengan yang namanya patriarki yang akhirnya menyebabkan konflik antara hukum perdata dengan hukum adat. Belum lagi soal, maksudnya mungkin mereka termasuk agama apa, Ya. ada namanya hukum Islam kan, mungkin mereka harus ini pembagian hartanya itu harus sesuai dengan ini hukum Islamnya atau sesuai sistem Al-Qur'annya mereka kan. Betul. Hukum waris ini memang harus kita pelajari secara bersama. Jadi sebelum menutup sesi podcast kita pada punya sudah sore hari ini ya menjelang malam. Jadi saya akan memberikan contoh studi kasus untuk kepada 3 narasumber kita. Yang lainnya boleh membantu menjawab. Jadi seperti ini contoh studi kasusnya. Jadi ada seorang bapak meninggal dunia dan meninggalkan istri serta 2 anaknya. Ini yaitu adalah laki-laki dan perempuan, ibu kandung, saudara kandung, serta seorang sepupu. Berdasarkan kondisi tersebut, tentukan siapa yang menjadi ahli waris menurut hukum perdata dan hukum Islam, serta jelaskan alasannya. Pertanyaannya mudah dipahami kan? Mudah dipahami. Oke. Dan ini maksudnya Pertanyaan yang sering terjadi nih kalangan kita mungkinnya di masyarakat Indonesia, seperti mungkin dia merasa dia punya hubungan darah dengan orang tersebut, tiba-tiba datang bahwa dia mengklaim bahwa harta itu harus jadi milik dia, padahal kita tahu bahwa kita hidup di negara hukum yang sesuai golongan. Silakan, ada yang menjawab duluan dari memberikan pendapatnya? Kak Vera, Kak Nova, Ibu Flora, silakan. Ibu Flora juga. saya akan jawab berikutnya pertanyaan dari Kakak Vanes. Nah, pertanyaannya tidak pakai nama ya. Oh iya, Jadi saya pakai nama saja biar tidak bingung. Dan Ibu mempermudah. Iya, lebih bermudah begitu kita pemahamannya kita dalam kasus yang Kakak Vanes sebut tadi. Ya. Dalam kasus itu dia punya bapak sedang merapi saja. Dan dia meninggalkan istri dan anak. Nah, istrinya ini saya kasih namanya Mira, dan 2 anaknya itu yaitu Dimas dan Nova saja. Oke, baik. Nova saja. Kenapa? Saya lebih mempermudah. Dan ibu kandung, saudara kandung, serta seorang sepupu. Dia sepupu berdasarkan ini perspektif hukum perdata ya. Nah, berdasarkan hukum perdata atau perdata, dia berhak menjadi ahli waris adalah istri dan anak, karena mereka termasuk dalam golongan 1 tadi yang kita jelaskan tadi kan. Nah, yaitu golongan yang terdiri dari suami istri dan keturunan yang tadi ada anaknya. Keberadaan golongan 1 ini menutup hak waris golongan lainnya. Jadi
Ini utamakan golongan satu dulu, golongan satu tadi yang terdiri dari pasangan suami istri dan anak. Nah, oleh karena itu ahli waris yang sah menurut tutup perdata adalah Mira sebagai istri, serta Dimas dan Nova tadi sebagai anak, dengan pembagian harta dilakukan secara sama rata di antara mereka, begitu. Itu perspektif hukum perdata. Ya, saya ini menurut pandangan hukum Islam. Nah, hukum Islam Ya, ya, ada tiga hukum ya, ya, betul. Ya, kalau menurut hukum Islam itu ahli waris yang berhak menerima warisan dari laki adalah istri atau ibu tanggung. Ya, betul. Serta kedua anaknya. Dalam ketentuan Farid, istri termasuk absolut furud yang oleh bagian tertentu, yaitu 1/8 dari harta warisan karena pewaris meninggalkan anak. Ibu kandung juga merupakan absolut furud yang berhak menerima 1/6 bagian karena pewaris memiliki keturunan. Ya, betul. Setelah pembagian tersebut, sisa harta diberikan kepada anak-anak sebagai ahli waris atap dengan ketentuan bahwa anak laki-laki memperoleh bagian 2 kali lipat dari anak perempuan sebagaimana prinsip dalam hukum waris Islam. Dengan demikian, sisa harta dibagikan kepada Dimas dan Lili dengan proporsi tersebut. Adapun saudara kandung dan sepupu tidak menerima bagian karena terhalang oleh keberadaan anak dan ibu sebagai ahli waris Islam. Wah, ternyata dalam pembagian hukum perspektif itu perdata, itu ternyata sangat berbeda, tapi agak mirip juga. Maksudnya lebih utamakannya itu istri dan anak ya. Lalu bagaimana pandangan dari hukum adat di Terima kasih Dora, Kak Vanessa dan juga Kak Vira. Iya. Sini saya juga menambahkan terkait dengan perspektif ada. Pembagian harta warisan sangat tergantung pada sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat setempat. Apakah bersumber patrilineal atau hubungan atau silaturahmi? Dalam banyak sistem adat yang mengandung garis bilateral seperti di Jawa, ahli waris utama adalah istri dan anak-anak, sehingga pembagian warisan diberikan kepada ibu Mira, Dimas dan juga Nova ya. Itu perspektif hukum ada. Juga keluarga besar seperti saudara, seperti yang tadi ibu kan tidak memperoleh hak kecuali dalam kondisi tertentu. Namun dalam masyarakat adat patrilineal seperti Batak, anak laki-laki memiliki kedudukan utama seperti penerus garis keturunan, sehingga Dimas dari ahli waris utama terhadap harta pusaka. Sedangkan anak perempuan berada pada posisi sekunder. Adapun dalam sistem matrilineal seperti Minangkabau, daerah Minangkabau, harta pusaka turun melalui waris ibu menurut pihak ibu, sehingga saudara laki-laki dari pihak ibu itu bisa memiliki kedudukan yang lebih kuat dibanding istri atau anak-anak laki-laki. Dengan demikian, perspektif adat sangat bergantung pada aturan sosial budaya yang berlaku. Namun, pada umumnya dalam konteks adat yang paling banyak diterapkan di Indonesia, istri dan anak-anak itu tetap menjadi ahli waris utama. Ternyata sangat kompleks, sangat komplit dan sangat kayak membuka wawasan kita tentang hukum waris Indonesia seperti hukum waris perdata, Islam, adat itu maksudnya kayak semuanya itu saling berhubungan walaupun mungkin kadang-kadang ada konflik yang terjadi, tapi kayak di perdata diutamakan itu golongan satu istri dan anak. Di Islam pun seperti itu, di Al-Quran menyebutkan seperti istri dan anak ya, dan tidak terkecuali itu hukum adat walaupun mungkin ada yang patrilineal, matrilineal dan bilateral, tapi ya tetap digarisbawahi bahwa yang paling ini mendapatkan warisan yang paling banyak dan pasti itu adalah istri dan anak ya. Kenapa sangat
Bagus ya, Iya, yang pembahasan kita pada sore hari ini menjelang malam hari ini. Oke, baik. Oke, jadi pada intinya bahwa sebenarnya hukum waris itu kayak bukan jadi topik yang sensitif, malah topik yang memang kita harus masyarakat awam atau umum itu tahu secara luas, karena ini berkaitan dengan harta nenek moyang kita atau harta hak milik pribadi kita yang memang tidak boleh, mungkin seperti yang tadi kalian bilang, bahwa yang utama dan paling utama mendapatkan harta warisan itu seperti orang terdekat kita, seperti istri, anak, suami kita. Bukan orang-orang yang walaupun mungkin punya hubungan darah, tapi mereka kan seperti yang dalam hukum perdata, mereka termasuk dalam golongan-golongan yang bukan golongan satu tapi mungkin golongan 3 atau apa. kalau misalnya golongan satu tidak ada, kalau Iya. Golongan 2 boleh mendahului. Ya. Oke. Mewarisi. Jadi kalau sudah ada golongan 1 berarti golongan 2, 3 dan 4 itu memang tidak bisa mengambil haknya mereka ya. Ini sangat bagus ya. Oke, baik, sebelum kita menutup podcast kita pada malam hari ini, sepertinya memang sudah malam ya. Makanya kita berbincang-bincang sangat seru dan sangat menyenangkan buat hukum waris ini. Baik, saya mau bertanya, maksudnya kayak bukan bertanya sesuatu itu, lebih kepada tips utama agar keluarga itu bisa menghindari konflik tentang warisan itu apa sih? Ada yang bisa memberikan tips-tipsnya? Oke, saya tambahkan dulu ya. Yang pertama, nanti kalau ada yang mau menambahkan silakan ya. Oke, baik, rasakan. Oke, nah kalau kita bicara soal mengelola harta dan warisan, sebenarnya ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan supaya nanti tidak menimbulkan konflik di keluarga gitu. Nah, pertama ini sangat penting untuk membuat perencanaan harta sejak awal. Nah, dengan merencanakan lebih dini atau lebih awal, kita bisa memastikan aset apa saja yang kita miliki dan bagaimana kita ingin membaginya kelak. Ini membantu menghindari kebingungan ketika kita sudah tidak ada lagi. Kedua, ini kita perlu menyampaikan niat pembagian secara terbuka kepada keluarga, semua keluarga. Nah, banyak pertengkaran warisan terjadi karena keluarga tidak tahu apa sebenarnya keinginan pewaris. Dengan komunikasi terbuka, semua orang bisa memahami alasan dan mempertimbangkan yang dibuatnya. Ketiga, ini jangan lupa untuk menyimpan catatan hutang dan aset secara rapi. Catatan yang jelas akan sangat membantu ahli waris nantinya untuk mengetahui mana yang benar-benar menjadi warisan dan mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Itu dari tips-tips dari saya. Wah, sangat bermanfaat. Langsung catat di HP. Kalau lupa catat di HP atau di buku itu penting Tidak banget. akan terjadi konflik nanti. Iya, betul sekali. Saya izin menambahkan ya. Ya, silakan. Kenapa? Ya. Jadi ada 2 poin yang ingin saya tambahkan. Iya, Ya. Yang pertama itu kita bisa mempertimbangkan hibah notarial, yaitu pemberian harta semasa hidup yang dibuat dapat notaris. Cara ini jauh lebih aman secara hukum dan dapat mengurangi potensi sengketa setelah pewaris ini meninggal. Dan yang terakhir itu, sebelum semuanya terlambat, sebaiknya konsultasikan dulu rencana warisan dengan ahli seperti notaris atau konsultan hukum. Nah, mereka bisa memberikan saran yang tepat agar pemberian harta mereka bisa memberikan saran yang tepat agar pembagian harta ini berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan apapun. Tips dari Kak Nova. Oke. Terima kasih atas tipsnya Ibu Zora Kak Nova. Mungkin nanti saya dengan Kak Vera ini bisa pulang rumah dan langsung mencatat-catat tips. Melupakannya karena kita ini adalah gensi yang keluar pintu langsung melupakan hal-hal seperti itu. Oke, baik. Sepertinya karena memang waktu juga sudah menunjukkan ya, sepertinya sudah malam ya. Kita tidak bisa bilang sore menjelang malam lagi, tapi memang sudah malam. Baik, saya ingin terima kasih banyak untuk Flora, Kak Nova, dan Kak Vera yang sudah menemani pemirsa pendengar setiap podcast saya pada hari ini agar
semoga tips-tips yang kita bicarakan hari ini, wawasan yang sudah kita bicarakan, pengetahuan tentang suku waris ini bisa menjadikan ini ilmu yang bermanfaat agar di kemudian hari saat kita menghadapi hal-hal atau kasus-kasus yang seperti yang sudah kita pernah bicarakan, kita bisa menjadi salah satu orang atau menjadi solusi bagi orang-orang di sekitar kita. Dan semoga pembahasan ini juga membantu keluarga di luar sana agar memahami hukum waris dengan lebih baik. Baik, saya Vanessa pamit undur diri bersama 3 narasumber cantik saya hari ini. Bye-bye, sampai jumpa di episode berikutnya.